Hai, perkenalkan saya Dani dan selamat datang di YNTKTS. Halo sobat belajar, apakah kalian masih asing dengan alat ukur yang satu ini? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan penggaris, busur maupun timbangan yang fungsinya adalah untuk mengukur sesuatu. Yap, sama halnya dengan jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu seperti tabung. Perlu kalian garis bawahi bahwa meskipun bisa mengukur diameter bentuk benda, namun jangka sorong hanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil karena satuannya yang terbatas, dan biasanya benda yang tidak bisa diukur dengan penggaris jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Tinggi tingkat ketelitian yang dimaksud adalah bentuk nilai skala terkecil yang bisa diukur oleh jangka sorong lebih detail atau akurat. Skala terkecil jangka sorong yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm, sedangkan pada penggaris skala terkecilnya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Jangka sorong juga ada berbagai macam jenis loh. Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada jangka sorong analog atau manual. Kayak gini. Jangka sorong jenis ini biasanya digunakan untuk praktik di sekolah maupun laboratorium. Karena hanya untuk keperluan praktik, cara menggunakannya pun cukup sulit, yakni masih secara manual sehingga membutuhkan ketelitian yang lebih saat menggunakannya. Kemudian untuk mengetahui hasil pengukurannya, kalian perlu menghitungnya terlebih dahulu. Yang kedua ada jangka sorong digital, seperti ini. Jangka sorong jenis ini sudah dikembangkan dari jenis sebelumnya yang masih analog ataupun manual. Kalian mungkin akan kesulitan menemukannya di sekolah maupun laboratorium karena jangka sorong ini cukup mudah digunakan. Memiliki layar yang dapat menampilkan nilai dari ukuran benda yang telah diukur tanpa harus menghitungnya terlebih dahulu secara manual. Jangka sorong ini akan memudahkan dan mempercepat saat mengukur bentuk benda, misalnya dalam jumlah yang banyak. Namun dari segi harga, jangka sorong digital lebih mahal harganya dibanding dengan jangka sorong analog. Yang ketiga, ada jangka sorong arloji atau jam. Jangka sorong arloji adalah salah satu jenis jangka sorong yang cara membacanya menggunakan jarum ukuran analog yang di bagian mukanya tertempel atau menggunakan stopper. Jangka sorong ini menggunakan jam ukur sebagai ganti skala nonius saat menginterpretasikan garis indeks terhadap skala batang ukur. Yang keempat, ada jangka sorong ketinggian. Apa itu? Jangka sorong ketinggian adalah salah satu jenis Mr. Insun yang berfungsi untuk mengukur ketinggian. Jangka sorong ini memiliki rang ukur yang bergerak secara vertikal pada batang yang berskala tegak lurus dengan landasannya. Rang ukur pada jangka sorong ini sejajar dengan alasannya agar garis ukur tegak lurus dengan permukaan di mana landasannya diletakkan. Itulah sebabnya penggunaan jangka sorong ini membutuhkan permukaan ajuan yang rata, seperti permukaan meja yang rata. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian pada alat ukur jangka sorong. Seperti gambar di samping lebih jelasnya. Agar bisa menggunakan alat ukur ini, kalian tentu perlu mengetahui bagian-bagian dari alat ukur ini dan fungsinya. Jika kalian memahami bagian-bagian pada jangka sorong, pasti akan mudah menggunakannya untuk mengukur diameter maupun ketebalan dan juga kedalaman bentuk benda tertentu. Yang pertama ada rang dalam. Rang dalamnya ini terdiri dari rang geser dan rang tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian dalam seperti diameter dalam ataupun celah suatu bentuk benda. Yang kedua ada rahang luar. Terdiri dari dua rahang, yaitu rahang geser dan juga rahang tetap, yang berfungsi untuk mengukur bagian luar, misalnya diameter luar, lebar ataupun panjang bentuk benda tertentu. Yang ketiga ada tangkai ukur kedalaman. Bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda tertentu. Dan yang keempat ada skala utama. Bagian ini berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama yang biasanya dinyatakan dengan satuan cm atau inci. Biasanya panjang skala utama adalah 15-17 cm. Yang kelima ada skala nonius.
Bagian ini berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan inci atau milimeter. Nah, yang keenam ada baut penguji. Baut penguji pada jangka sorong berfungsi untuk menahan agar lahan tetap pada tempatnya, sehingga objek benda yang sedang diukur bisa tertahan atau tidak terlepas dan skalanya pun tidak bergeser saat sedang diukur. Nah, itulah bagian-bagian dari jangka sorong. Lalu selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya adalah cara menggunakan dan membaca jangka sorong secara umum. Di sini saya menggunakan jangka sorong dan untuk mengukur sebuah kain seperti ini. Yang pertama, cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup skala menunjukkan angka 0, dan tujuan utamanya supaya nggak ada kesalahan pengukuran yang biasa disebut dengan zero error. Yang kedua, tentukan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan sampai benda kerja yang ingin diukur bisa pas ditempatkan di antara dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Lalu letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Pastikan juga posisinya sudah sesuai ya. Yang kedua, tarik rahang geser ke kiri sampai menghadapi benda yang mau diukur, lalu putar baut pengunci. Lalu hitung enggak sengaja. Lihat bagian yang berhimpitan, lihat bagian skala utama dan skala minus yang berhimpitan. Kelihatan ya? Kalau di sini turunnya 27 mm. Nah, setelah kita mempelajari cara mengukur jangka sorong, sekarang kita akan beralih ke kelebihan dan kelemahan jangka sorong. Jangka sorong juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalian pasti pengen tahu kan? Pengen tahu dong. Yang pertama, kelebihan jangka sorong yaitu memiliki kecepatan pembacaan yang lebih baik, yakni kecepatan pembacaannya berkisar 0,05 sampai 0,01 mm. Yang kedua, dapat mengukur diameter sisi luar dengan mudah. Yang ketiga, dapat mengukur diameter sisi dalam dengan mudah. Yang keempat, dapat mengukur kedalaman dengan akurat. Yang terakhir, akan mudah dan terjangkau dibandingkan alat ukur lainnya dengan kecepatan dan keakuratan hasil yang berbeda. Yang kedua adalah kekurangan jangka sorong. Tidak bisa mengukur benda yang ukurannya besar, contohnya bola, bisa. Yang kedua, bisa terjadi pemuaian materi alat ukur jika tidak dirawat. Kelemahan yang ketiga, karena bentuk yang berkontak langsung dengan benda kerja, maka akan memungkinkan muncul goresan atau benturan yang dapat menimbulkan ketidakratakan pada kedua sensor atau kedua rahang pada jangka sorong. Nah, tadi kita udah belajar bareng tentang sedikit pengertian dari jangka sorong. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa tetap semangat belajar. Sehat selalu. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sekian dari saya Ahmad Dhani, pamit undur diri. Tetap nonton INT KTS.